Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani perjalanan hidup, kita tidak dapat menghindari kenyataan bahwa setiap insan pasti akan menghadapi saat-saat akhir. Begitu juga dalam ajaran Islam, adab terhadap orang yang meninggal menjadi suatu aspek yang mendalam dan diatur dengan penuh kebijaksanaan. Berikut adab tercela terhadap orang yang telah meninggal. 1. Tidak mengurusi jenazahnya. Jika ada seorang muslim yang meninggal namun kaum muslimin tidak mengurusi jenazahnya, maka perbuatan mereka ini tercela. Karena memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan mayit hukumnya fardu kifayah. Jika penduduk satu daerah tidak mengurusi jenazah yang meninggal di tengah mereka, maka ini adab yang tercela dan mereka semua mendapatkan dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis ini menunjukkan wajibnya memandikan dan mengafani mayit. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang lelaki. Lelaki tersebut masih memiliki hutang. Maka beliau bertanya, apakah ia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya? Jika ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka Nabi pun menyolatkannya. Jika tidak ada, maka beliau bersabda, salatkanlah saudara kalian. Hadis ini menunjukkan wajibnya menyolatkan mayit dan menguburkannya. 2. Tidak mendoakannya. Tidak mendoakan orang yang telah meninggal atau sedikit sekali melakukannya adalah adab tercela kepadanya. Karena Allah ajarkan kita suatu doa di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-10. Orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor. Mereka berdoa, ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini kita diajarkan untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memejamkan mata Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau mendoakan Abu Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya dan jadikan ia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan berilah ganti yang lebih baik bagi anak keturunannya, dan ampunilah kami dan dia wahai Rob semesta alam, luaskanlah kuburnya dan terangilah. Dan karena doa orang yang masih hidup akan bermanfaat untuk orang yang telah meninggal, mereka sangat membutuhkan doa-doa dari orang yang masih hidup. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia itu mati, maka akan putus amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. 3. Tidak memperbanyak orang untuk menyolatkannya. Selain menyolatkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah, hendaknya juga berusaha untuk memperbanyak orang yang menyolatkan jenazah. Kurang semangat untuk mengajak orang menyolatkan jenazahnya, ini adalah akhlak tercela. Karena sholat jenazah itu akan memberikan syafaat untuk mayit. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal, lalu disalatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang. Semuanya mendoakan untuknya. Niscaya mereka bisa memberikan syafaat untuk si mayit. Dalam hadis riwayat Muslim
Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal lalu disalatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut dengan sebab mereka. Maka hendaknya berusaha untuk mengajak orang sebanyak mungkin menyolatkan orang yang telah meninggal. 4. Niyahah. Makna niyahah adalah ekspresi kesedihan yang berlebihan atas meninggalnya seseorang, baik dengan menangis meraung-raung, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, memukul-mukul tembok, dan semisalnya. Niyahah adalah adab yang tercela kepada mayit dan bisa memberikan mudarat kepadanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mayit itu diasap di dalam kuburnya ketika keluarganya menangisinya. Dan niyahah itu sendiri adalah perbuatan dosa besar yang diancam dengan hukum yang keras. Karena niyahah adalah bentuk tidak ridho terhadap takdir Allah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Malik al-As'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan: membangga-banggakan kebesaran leluhur, mencela keturunan, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, dan meratapi mayit atau niyahah. Lalu beliau bersabda, orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. 5. Matam. Yang dimaksud dengan matam adalah kumpul-kumpul di rumah duka untuk makan-makan setelah mayit dimakamkan. Padahal kumpul-kumpul di rumah duka dan makan-makan termasuk niyahah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan di sana setelah mayit dimakamkan, ini semua termasuk niyahah. Bahkan Imam As-Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku melarang matam, yaitu kumpul-kumpul di tempat mayit, walaupun tidak menangisinya, karena perbuatan ini memperbarui kesedihan dan membebani keluarga mayit setelah mereka tertimpa kesedihan. 6. Tidak menunaikan wasiatnya. Pada asalnya, wasiat dari seseorang yang sudah meninggal itu wajib ditunaikan oleh keluarganya, selama wasiat tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i. Tidak menunaikan wasiat mayit ini termasuk adab yang tercela kepada mayit. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para ulama al-Ladnah ad-Daimah lil Buhut wal Ifto mengatakan, wajib bagi wali atau keluarga dari mayit untuk menunaikan wasiat dari mayit selama sesuai dengan syariat. Jika tidak ditunaikan atau ditunaikan dengan cara yang tidak benar, maka yang berdosa adalah para walinya atau keluarganya tersebut. 7. Tidak membayarkan hutang mayit dari hartanya. Jika mayit meninggalkan hutang, maka harta peninggalannya wajib digunakan untuk membayar hutangnya. Jika keluarga dan kerabat dari mayit tidak membayarkan hutang mayit dari hartanya, ini adalah adab yang tercela. Sebagaimana hal ini secara jelas ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala ketika Allah menjelaskan tentang ketentuan waris. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-11, warisan dibagikan setelah menunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh mayit atau setelah melunasi hutang mayit. Demikian juga berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa menunaikan hutang sebelum wasiat. Dalam hadis At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ruh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi. 8. Duduk di atas kuburannya. Duduk di atas kuburan adalah adab yang tercela.
Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kuburan diduduki, dikapur, dan dibangun. Dalam riwayat lain, beliau melarang kuburan ditinggikan. Dalam riwayat yang lain, beliau melarang kuburan ditulis. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, siapa yang menadaburi tentang larangan duduk di atas kuburan, atau bersandar pada kuburan, atau menginjak kuburan, maka ia akan mengetahui bahwa semua larangan tersebut dalam rangka menghormati penghuninya, yaitu si mayit, agar para peziarah tidak menginjak kepala penghuni kubur tersebut dengan sandalnya. 9. Para pengantar jenazah duduk sebelum mayit dimasukkan ke liang kubur. Terdapat larangan bagi para pengiring jenazah untuk duduk di area pemakaman sebelum mayit dimakamkan, karena terdapat larangannya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mengiringi jenazah, maka jangan duduk sampai ia dimasukkan ke liang kubur. Dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa duduknya para pengiring jenazah sebelum mayit dimakamkan hukumnya makruh. Ini pendapat mazhab Hanafi, Hambali, Ibnu Qayyim, dan As-Sawqani. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz dan Syaikh Ibnu Al-Utsaimin. Namun Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang bicara tentang tata cara pengurusan jenazah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri ketika menunggu jenazah. Kemudian setelah itu beliau duduk. Mereka memaknai perkataan kemudian setelah itu beliau duduk sebagai nasak, yakni larangan untuk duduk sebelum mayit dikuburkan telah mansukh atau dihapus. Namun yang lebih berhati-hati adalah memilih pendapat yang pertama, karena perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan daripada perbuatan beliau. Demikian juga tidak duduk sebelum mayit dikuburkan ini lebih memberikan penghormatan kepada mayit. Wallahu alam. 10. Tidak salam ketika melewati kuburannya, karena salam kepada mayit di dalam kubur adalah doa, dan doa itu bermanfaat untuk mayit yang sudah tidak bisa beramal lagi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi suatu pemakaman lalu mengucapkan semoga keselamatan terlimpah atas kalian penghuni negeri kaum yang beriman. Kami insya Allah akan menyusul kalian. 11. Tidak menjalin hubungan baik dengan temannya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bentuk bakti kepada orang tua yang paling utama adalah engkau berbuat baik kepada para kerabat dari ayahmu setelah ayahmu meninggal. Karena menjalin hubungan baik dengan teman-teman dari orang yang telah meninggalkan akan terus membuat namanya harum dan akan membuat teman-temannya tersebut terus mendoakannya. 12. Tidak menunaikan janjinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh jika datang pemberian dari negeri Bahrain, aku akan bagikan kepada engkau wahai Jabir. Ternyata pemberian dari negeri Bahrain tidak juga datang hingga beliau wafat. Maka ketika harta pemberian tersebut datang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berseru kepada orang-orang siapa yang pernah dijanjikan pemberian oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau yang pernah dihutangi oleh beliau. Silakan temui aku. Jabir berkata kepada Abu Bakar, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan aku pemberian begini dan begitu. Lalu Abu Bakar pun mengambilkan setangkup harta dengan tangannya untuk diberikan kepadaku. Setelah aku hitung ternyata jumlahnya 500 dinar. Abu Bakar berkata, ambil lagi 2 kali lipat dari ini.
Dalam hadis ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunaikan janji dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Karena jika janji itu merupakan kebaikan tentu akan mengalirkan pahala kepada orang yang telah meninggalkan yang membuat janji tersebut. Wallahu alam bisawab. Semoga kita selalu di jalan yang lurus sesuai tuntunan Nabi dan para sahabatnya. Terima kasih sudah tonton video ini. Silahkan di like jika kalian suka dan jangan lupa subscribe ya agar channel ini bisa berkembang. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan atau bahas? Tulis di kolom komentar ya.